Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi yang soleh dan soleha? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran dari materi ini diharapkan setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran saintifik, peserta didik dapat yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari kiamat belum terjadi. Yang kedua, meningkatkan ibadah sebagai bekal kelak di hari akhir. Yang ketiga, berdoa untuk memohon pertolongan agar diberikan akhir kehidupan yang baik. Dan yang keempat, senang membaca kitab suci Al-Quran sebagai amal soleh untuk bekal di hari akhir. Dan kelima, bersikap dan berperilaku hati-hati dalam menjalankan ajaran agama dan tidak menyalahinya. Yang keenam, bersikap dan berperilaku jujur kepada siapapun karena menyadari akan tanggung jawabnya kalau di hadapan Allah pada hari akhir. Dan ketujuh, berbuat baik kepada orang lain dan tidak menyakitinya sebagai bekal hidup pada hari akhir. Dan kedelapan, tidak iri dan dengki kepada orang lain karena takut ancaman Allah pada hari akhir. Yang terakhir, mempresentasikan paparan tentang gambaran kejadian hari akhir disertai dalil naklinya dengan baik. Adapun peta konsep beriman kepada hari akhir antara lain pengertian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, dalil-dalil tentang datangnya hari akhir, pembagian hari akhir, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Bahwasanya kita umat Islam harus yakin dan percaya bahwa hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari kiamat ada banyak sekali, namun di sini hanya beberapa saja yang kita bahas. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka ma qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Wa amma man saqulat mawazinu وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apa neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, selanjutnya Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Ini bisa kalian bacakan masing-masing beserta artinya juga. Terus surat Az-Zumar ayat 6-8 beserta artinya juga. Terus Quran surat Az-Zumar ayat 6-9 beserta artinya. Quran surat Yasin ayat 51 dan artinya. Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Hikmah beriman kepada hari akhir. Berikut adalah hikmah iman kepada hari akhir. Pertama, iman kepada hari akhir senantiasa memotivasi untuk meramal kebajikan dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, senantiasa membentuk niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Ketiga, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang akan ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Selanjutnya, adanya rasa kebencian kepada kemaksiatan dan keburukan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Kemudian menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini.
Selanjutnya, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Kemudian memperoleh ketentraman dan ketenangan. Selanjutnya, memperoleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala perbuatan manusia, baik maupun buruk. Kemudian, berperilaku baik, berani dalam membela kebenaran, dan rela berkorban. Tidak iri hati terhadap kenikmatan orang lain, terhindar dari sifat tamak, rakus, dan kikir. Adapun perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan seseorang lebih meyakini adanya kehidupan berikutnya atau kebangkitan. Kedua, meyakini bagian-bagian dari peristiwa hari akhir seperti adanya hisab, perhitungan, mizan atau timbangan amal, surga dan neraka sebagai konsekuensi manusia untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatannya selama hidup di dunia. Memberi dorongan untuk bersikap disiplin, taat dan patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya serta takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendorong untuk selalu berbuat baik atau beramal saleh, karena semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia akan mendapatkan balasan. Selanjutnya, iman kepada hari akhir akan memiliki nilai positif bagi hidup dan kehidupan manusia di dunia melalui kesadarannya untuk berperilaku sebagai berikut. Yang pertama, selalu bertindak hati-hati dengan mendasarkan kesadaran yang tinggi dan iman yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, selalu disiplin dan mematuhi ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengetahui segala perbuatan akan selalu dipantau, dicatat, dan diperhitungkan pada pengadilan akhirat kelak. Ketiga, memiliki pandangan hidup optimis dan penuh pengharapan bahwa kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberi balasan yang setimpal atas perbuatan manusia sesuai dengan janjinya. Keempat, memiliki dorongan untuk merasakan kenikmatan dan merasakan siksaan. Adanya gambaran surga dan neraka akan membuatnya selalu ingin melaksanakan kebaikan dan tidak melaksanakan dosa kemaksiatan. Kelima, menyadarkan manusia dari sifat lupa diri terhadap kesenangan dunia dan berusaha menyelaraskan kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dan terakhir, menghilangkan sikap egois dan berusaha memupuk sifat sosial agamis, yakni mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau berbuat demi kemaslahatan teman. Demikian pembelajaran kali ini. Jika ada yang masih membingungkan atau belum paham, silahkan bertanya, boleh via WA Group atau Japri ke nomor itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tugas kalian sekarang adalah membuat paparan yang berisi gambaran tentang hari akhir berdasarkan dalil nakli yang tadi dipaparkan, yang sudah ada sebelumnya, dengan pembagian sebagai berikut. Kelompok 1, Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Kelompok 2, Quran Surat Az-Zumar ayat 68-69. Kelompok 3, Quran Surat Al-Muzammil ayat 18. Kelompok 4, Surat Yasin 51. Kelompok 5, Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Nah, paparan tersebut harus dilengkapi dengan deskripsi gambaran yang sesuai. Untuk kelompok diskusinya nanti akan Ibu share via grup WA ya.